Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veno Rahman Ilahi, NPM 1810878201208. Lokal Otonomi Daerah Semester 6. Di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam berbagai aspek. Dosen pengampu Ibu Nani Mandasari, SIP, MSI. Baiklah, yang pertama saya akan masuk ke perbandingan administrasi. Administrasi Indonesia. Tujuan negara tertera dalam Undang-Undang tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara. Negara terbentuk atas otonomi daerah, jadi setiap tindakan pemerintahan terdesentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan serta hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam mengurusi rumah tangganya sendiri. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, lembaga kekuasaan negara terdiri dari badan eksekutif, yaitu presiden dan wakilnya, serta para menteri yang membantu, legislatif, DPD, DPR, dan DPRD. Yudikatif, MK dan MA sebagai lembaga peradilan, konstitutif MPR, auditif BPK, serta moneter BI. Bersama-sama dengan rakyat menjalankan tujuan negara sebagaimana dianutnya sistem demokratis bangsa Indonesia. Administrasi Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbentuk federasi di mana Malaysia terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan Island, dan Putrajaya sebagai wilayah administratif federal. Dalam negara seperti Malaysia, maka kekuasaan negara bagian. Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang. Pemerintah federal bebas dari negara bagian, dan di dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal yang menyangkut negara bagian belaka dan tidak termasuk kepentingan nasional. Dari sudut pandang pendidikan Malaysia sebelum penjajahan, Malaysia adalah multi etnis dan multi ras. Terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras Cina, dan India. Mengingat ras Melayu sebagai ras utama, maka bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Sebelum penjajahan di Malaysia, sistem pendidikan berdasarkan sistem pondok yang diadakan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan agar melahirkan pelajar yang bermoral tinggi. Pendidikan Malaysia pada masa penjajahan. Negara Malaysia menjadi daerah jajahan bangsa-bangsa Eropah dimulai dari datangnya bangsa Portugis di tahun 1511, disusul oleh bangsa Belanda dan terakhir Inggris. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap pola pendidikan yang ada di negara Malaysia. Pada tahun 1815, Sekolah Vernakuler Cina didirikan oleh pendakwah baru, Persatuan Pendakwah London. Terdapat pula sekolah Cina Vernakuler yang terdiri 3 jenis sebagai berikut: Melayu, Cina, dan Tamil. Pendidikan Malaysia pada masa kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan, Malaysia membangun pendidikannya dengan berbasis sistem pendidikan di Inggris. Malaysia menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah selama 5 tahun, yaitu 3 tahun sekolah menengah pertama dan 2 tahun sekolah menengah atas. Selanjutnya, pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan pendidikan.
Pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia hampir sama dengan Malaysia. Yang membedakan hanya di tingkat menengah. Kalau di Indonesia selama 6 tahun, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Perbandingan sosial budaya. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia, di mana perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan kekayaan sosial dan budaya terhadap bangsa ini, sehingga budaya Indonesia merupakan kebudayaan yang dapat diartikan sebagai kesatuan dari kebudayaan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sumber daya yang begitu melimpah membuat negara ini sebenarnya adalah negara terkaya. Akan tetapi kelemahan dari negara ini adalah sumber daya manusia yang tidak produktif. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan Indonesia semakin terkikis. Untuk menumbuhkan rasa cinta Indonesia dalam rangka mengembalikan jati diri, bangsa Indonesia perlu digalakkan kembali karena sekarang ini Indonesia sedang mengalami nilai-nilai pergeseran dari kebudayaan lokal, yaitu kebudayaan asli Indonesia kepada mulainya percintaan terhadap budaya asing. Perlunya mengembalikan jati diri bangsa ini dengan mencintai kebudayaan Indonesia, nampaknya perlu ditanamkan kembali kepada setiap individu dari warga Indonesia. Apalagi saat ini marak terdengar mengenai kebudayaan bangsa Indonesia yang sering diakui oleh Malaysia, sehingga terjadi perselisihan besar antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dengan majunya teknologi di mana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat, turut pula mempengaruhi tergesernya nilai-nilai budaya Indonesia ini, terutama para generasi muda bangsa ini. Banyak kita lihat di sekeliling kita betapa muda-mudi Indonesia kebanyakan lebih suka terhadap budaya asing ketimbang kebudayaan Indonesia sendiri. Dikhawatirkan kebudayaan Indonesia hanya sebagai pelengkap di acara-acara tertentu saja, seperti ketika memperingati kemerdekaan Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan Indonesia terbentuk juga karena dipengaruhi budaya asing. Tapi itu dulu saat-saat zaman kerajaan. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Sedangkan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Malaysia menempati posisi strategis di jantung Asia Tenggara dan dapat dijadikan contoh dari sebuah negara multi etnis dan multi religius yang relatif stabil. Negara Malaysia terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan yang terpisah lautan, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung Malaysia, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Karena letaknya yang berdekatan dengan Indonesia, iklim di Malaysia sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Malaysia memiliki alam yang subur untuk pertanian, perkebunan, dan indah untuk dijadikan daerah wisata. Di samping kekayaan tambang berupa minyak, jumlah penduduk Malaysia pada pertengahan tahun 2006 sekitar 26 juta orang dengan 3 etnis suku terbesar, Melayu 50,3%, Cina 23,8%, dan India 7,11%. Mayoritas dari penduduk Malaysia memeluk agama Islam. Selain itu, beberapa persen masyarakat saja yang beragama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Sikh. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kehidupan beragama masyarakat Melayu sangatlah kuat. 5. Perbandingan politik Indonesia. Sistem politik di Indonesia menganut sistem multi-partai yang demokratis. Sistem politik ini didasarkan pada nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Indonesia memiliki banyak partai sebagai kelompok lembaga politik. Sistem politik Indonesia memiliki sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi itu sendiri, yaitu ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensi. Malaysia, menurut pendekatan politik, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlemen di bawah
pentadbiran raja di perlembagaan. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, di mana raja tersebut dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkuasa selama 5 tahun sebagai ketua negara dan pemerintah tertinggi Angkatan Tentara. Kekuasaan eksekutif ditetapkan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri adalah seorang anggota perwakilan rakyat, sedangkan raja memimpin kumpulan mayoriti dalam parlemen yang dipilih oleh DPR atau Dewan Negara. Malaysia menganut sistem parlemen dui dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Undang-undang tertinggi negara ini ialah Perlembagaan Malaysia. Yang kedua adalah Undang-Undang Syariah, karena mayoritas penduduk dari masyarakat Malaysia adalah memeluk agama Islam. Sedangkan sistem legaliti Malaysia berdasarkan Undang-Undang British. Walau bagaimanapun, kebanyakan daripada undang-undang dan konstitusi telah diambil dari undang-undang India, Malaysia mengamalkan sistem politik berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat. First past the post. Partai politik utama Malaysia, Pertumbuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, telah memegang kekuasaan bersama partai-partai yang lain sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957. Pada 1973, perserikatan partai-partai berasaskan kepada kaum telah digantikan dengan perserikatan yang lebih besar yang mempunyai 14 partai, dan sampai saat ini Malaysia memiliki perserikatan Barisan Nasional dengan 3 komponen penting, yaitu UMNO, MC, Persatuan Cina Malaysia, dan Kongres India Malaysia. Selanjutnya, perbandingan falsafah Indonesia. Pendekatan falsafah di Indonesia yaitu dalam paham Pancasila, di mana negara ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara terhadap arah berjalannya negara tersebut untuk melaksanakan tujuan dari negara. Pancasila tersebut bersumber atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malaysia. Falsafah negara Malaysia adalah rukun negara, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan atau konstitusi, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, setelah penjelasan di atas, saya simpulkan administrasi perbandingan merupakan perbandingan atas kedua negara yang memiliki perbedaan-perbedaan, yaitu dapat dilihat dari beberapa perbandingan yang nantinya akan ditemukan beberapa perbedaan dan kesamaan dari dua negara yang berbeda tersebut. Di antaranya adalah perbandingan falsafah, perbandingan politik, perbandingan sosial budaya, perbandingan sistem. Perbandingan ilustrasi sebagaimana dilihat dari perbandingannya, negara tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar. Bahkan secara keseluruhannya, persamaan di antara keduanya hanya terdapat pada iklim dan keadaan alamnya saja. Itulah pemahaman saya tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.